Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Parwati, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan reliabilitas dan juga tutorialnya menggunakan aplikasi SPSS. Nah, uji validitas dan reliabilitas sangatlah penting pada saat melakukan sebuah pengujian atau pengukuran yang digunakan sebagai bagian dari proses pengumpulan data. Nah, dalam penelitian ilmiah, data dapat diperoleh dari berbagai macam metode. Di antaranya adalah kuesioner. Nah, penggunaan kuesioner sebagai alat pengumpul data tentunya disertai dengan berbagai macam pertimbangan dan sebagai alat ukur dalam penelitian. Kuesioner harus memenuhi kriteria tertentu sehingga dapat memberikan informasi yang terpercaya, yaitu harus memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Nah, dalam sifat valid dan reliable diperhatikan oleh tingginya validitas dan reliabilitas hasil ukur suatu pengukuran. Nah, suatu instrumen ukur yang tidak valid dan reliable akan memberikan informasi yang tidak akurat mengenai keadaan subjek atau responden yang dikenai tes tersebut. Sehingga apabila informasi yang salah digunakan sebagai dasar pengambilan suatu kesimpulan dan keputusan, maka tentu saja kesimpulan dan keputusan tersebut akan menjadi tidak tepat. Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika alat ukur valid atau benar, maka hasil pengukuran pun pasti akan benar. Atau dengan kata lain, validitas berbicara tentang bagaimana suatu alat ukur yang digunakan memang telah mengukur apa yang ingin diukur. Secara umum, penelitian merancang sendiri instrumen pengukuran berupa pertanyaan yang berhubungan dengan persepsi responden. Item-item pertanyaan tersebut disusun berdasarkan kriteria-kriteria yang diambil dari teori, sehingga dapat menghasilkan instrumen yang benar dan rasional. Sedangkan uji reliabilitas adalah suatu pengujian yang berorientasi pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Uji ini dilakukan untuk melihat kesesuaian nilai dari sebuah kuesioner yang dikerjakan oleh seorang responden pada kesempatan dan waktu yang berbeda dengan kuesioner yang sama. Jadi reliabilitas suatu pengukuran juga menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut dilakukan secara baik atau bebas dari error, sehingga memberikan jaminan bahwa data hasil pengukuran tersebut konsisten meskipun dalam waktu yang berbeda. Atau dengan kata lain, keandalan suatu pengukuran merupakan indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi. Nah, adapun hubungan antara reliabilitas dan validitas. Meskipun uji reliabilitas dan validitas terkesan memiliki konsep yang berbeda, namun pada dasarnya kedua hal tersebut saling berhubungan dengan beberapa hal yang menunjukkan hubungan tersebut. Nah, beberapa hal yang menjadi hubungan yaitu yang pertama adalah pengukuran tidak reliable dan juga tidak valid. Kekurangan dari reliabilitas dimaksudkan bahwa terkadang pengukuran yang dilakukan adalah benar atau valid, namun yang dilakukan pengukuran ulang pada waktu dan kesempatan lainnya maka hasilnya yang berbeda. Nah, yang kedua yaitu pengukuran reliable namun tidak valid. Proses pengukuran dilakukan secara konsisten dengan menggunakan konsep yang tidak tepat sehingga reliabilitas data dapat tercapai namun tidak valid. Nah, yang ketiga yaitu pengukuran valid namun tidak reliable. Secara umum, hal ini disebabkan oleh adanya pertanyaan yang ambigu sehingga menimbulkan multipersepsi, bahasa maupun budaya responden yang berbeda, atau pertanyaan yang kemungkinan bisa berubah jawabannya disebabkan oleh waktu. Nah, yang keempat yaitu pengukuran valid dan reliable. Hal ini adalah tujuan utama pada sebuah penelitian. Oleh karena itu, diperlukan proses identifikasi pengukuran yang sama dan akurat sesuai dengan objek penelitiannya, serta memiliki hasil yang sama meskipun pada waktu yang berbeda. Nah, uji validitas dan reliabilitas ini bisa kita ukur dengan aplikasi SPSS.
Sebelumnya, apa sih aplikasi SPSS? Aplikasi SPSS adalah program komputer yang digunakan untuk melakukan analisis statistika tingkat lanjut, analisis data dengan algoritma machine learning, analisis string, dan serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform data analisis. Nah, SPSS ini merupakan singkatan dari Statistical Package for the Social Science atau paket statistik untuk ilmu sosial. SPSS ini termasuk salah satu program aplikasi yang memiliki kemampuan di dalam menganalisis statistik yang memiliki keakuratan yang cukup tinggi. Nah, SPSS ini digunakan oleh berbagai universitas, institusi, dan perusahaan untuk melakukan analisis data. Nah, biasanya aplikasi SPSS ini digunakan untuk melakukan riset pemasaran atau market research, analisis data survei atau kuesioner, digunakan untuk penelitian akademik mahasiswa, digunakan oleh pemerintah dalam lembaga BPS, untuk data mining, membantu untuk pengambilan keputusan suatu perusahaan, dan juga digunakan penelitian kesehatan masyarakat untuk mendokumentasi data dan representasi data statistik. Nah, program aplikasi SPSS biasanya digunakan untuk memecahkan masalah riset maupun bisnis untuk hal statistik. SPSS banyak digunakan karena tampilannya yang user friendly dan mudah digunakan. Nah, kita sudah menjelaskan tentang uji validitas, reliabilitas, dan juga SPSS-nya. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang tutorial uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Yuk teman-teman, mari kita simak tutorialnya. Validitas dan reliabilitas menggunakan program SPSS. Nah, sebelumnya yang perlu kita siapkan yaitu kita perlu mendownload aplikasi SPSS. Nah, setelah kita mendownload, kita juga perlu menyiapkan Excel yang berisi tentang tabulasi data hasil dari kuesioner yang telah kita buat. Nah, kalau misalnya sudah diisi oleh responden, tampilannya akan seperti ini. Dan juga di sini saya sudah mendownload Airtable juga dengan catatan. Di sini catatan ini berisi tentang ketentuan uji validitas dan reliabilitasnya. Nah, langsung aja yuk teman-teman kita ke Excelnya. Nah, di sini kan di Excelnya itu butir pernyataannya itu berbentuk menyamping. Nah, sedangkan pada SPSS namanya itu menurun ke bawah gitu. Nah, supaya kita nggak ribet lagi buat bikin, kita copy aja. Nah, kita paste untuk yang transpose, yang ke bawah. Nah, setelah udah kita rubah posisinya, kita copy ke dalam SPSS-nya. Nah, di SPSS ini ada data view dan variable view. Nah, kita masukin tadi namanya ke dalam variable view-nya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Setelah kita copy, nah, di sini ada tipe, white, decimal, label, values, missing, column, align, dan measure, dan row. Nah, di sini kita rubah measure-nya itu menjadi scale. Semuanya kita rubah. Di sini kita ada pilihannya ordinal, scale, nominal. Di sini kita pilih ke scale semuanya. Kita harus rubah semuanya menjadi scale.
Nah, semuanya sudah kita rubah measure-nya. Lalu kita ke data view. Nah, ini kan udah berhasil ke copy nih namanya. Lalu kita balik lagi ke Excel yang tadi. Tadi kan kita udah rubah butir pernyataannya ya. Di sini ada butir pernyataannya itu ada penerapan e-filing yang akan kita singkat menjadi PEF, yaitu ada PEF 1 sampai 23. Lalu ada butir pernyataan tingkat pemahaman perpajakan, yaitu X2-nya kita akan singkat dengan TPP, tingkat pemahaman perpajakan. Di sini ada TPP 1 sampai TPP 10. Dan di sini X3-nya ada butir pernyataannya tentang kesadaran wajib pajak, yaitu X3-nya. Nah, kita akan singkat menjadi KWP, kesadaran wajib pajak. KWP ini ada KWP 1 sampai KWP 6. Nah, selanjutnya variabel Y-nya itu, yaitu kepatuhan wajib pajak. Nah, di sini kita akan singkat menjadi PWP, patuh wajib pajak. Di sini ada PWP 1 sampai PWP 9. Nah, kita copy semuanya hasil dari respondennya. Kita copy semuanya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Lalu kita taruh di sini. Kita Ctrl V. Paste. Nah, setelah udah semua gini, semuanya sudah terpindah. Selanjutnya kita klik Analyze, lalu Scale dan Reliability Analysis. Di sini kita akan, nah kita satu-satu nih ya, mau menguji uji validitas dan reliabilitasnya pada si pernyataannya. Pertama kita akan cari validitas dan reliabilitasnya tentang penerapan e-filing atau PEF. Nah, ini kita akan blok semuanya. Kita pindahin ke items, lalu kita klik statistik. Nah, di sini kita akan pilih, kan deskriptifnya ada item, scale, dan scale if item deleted. Nah, kita akan pilih yang ketiga, yaitu scale if item deleted. Nah, lalu kita klik continue. Nah, di sini kita harus memastikan bahwa modelnya itu kan ada banyak pilihan, ada alpha, omega, split half, Guttman, paralel, stretch paralel. Nah, kita di sini harus pastikan bahwa modelnya itu adalah alpha. Lalu kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, saatnya kita buka catatan. Di sini pada uji validitas ketentuannya adalah jika R hitung lebih dari R tabel, uji dua sisi dengan signifikansi 5% atau 0,05, maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan valid. Nah, sebaliknya jika R hitung kurang dari R tabel itu tidak valid. Nah, di sini kan ada R hitung. Corrected item atau total correlation ini adalah R hitung. Terus berapa R tabelnya? Nah, tadi kan kita sudah download R tabel. Nah, di sini. Karena tadi ada jumlah respondennya ada 30 dan yang 30 ini ada 0,463 dan 300. 0,361 dan 0,463. Dan yang saya pilih adalah yang 5%. Jadi 30 responden 5% yaitu 0,361. Nah, kita udah dapat nih angka R tabelnya. Di sini R tabelnya itu R tabel dengan N30 pada signifikansi 5% sama dengan 0,361. Nah, kita lihat tadi hasil dari si SPSS-nya. Nah, di sini dari PEF 1 sampai PEF 23 angka R hitungnya yang lebih dari
R tabel dan R hitungnya kurang dari R tabel, itu di sini kita lihat rata-rata valid. Tapi di sini ada yang kurang dari 0,361, yaitu pengguna e-filing 11 dan juga pengguna e-filing 21. Ini kurang dari R tabel, berarti tidak valid. Nah, gimana kalau kita mau uji reliabilitasnya? Nah, ini ketentuannya yaitu instrumen yang memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi jika nilai koefisien yang diperoleh lebih dari 0,60. Ketentuannya harus lebih dari 0,60 baru dikatakan reliable. Nah, di sini reliable statistiknya itu ada Cronbach, alpha, dan end of item. Cronbach alpha ini adalah nilai dari alpha Cronbach, dan end of item ini adalah nilai yang sudah kita taruh di respondennya itu. Nah, di sini Cronbach alfanya itu 0,947, yaitu 0,947 lebih dari 0,60. Nah, di sini berarti untuk pengguna e-filing dinyatakan reliable. Nah, di sini kan tadi ada baru X1 nih. X1-nya itu reliable. Nah, kita mau lihat yang untuk X2, yaitu tingkat pemahaman perpajakan. Nah, di sini kita akan taruh uji validitas dan reliabilitasnya itu X2, tingkat pemahaman perpajakan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk R hitung dan juga Cronbach alpha. Nah, di sini tadi kan kita udah tahu ya R tabelnya itu 0,361. Nah, pada di sini itu untuk X2-nya itu yang kurang dari 0,361 hanya di TPP 3. Berarti hanya TPP 3 yang tidak valid. Nah, pada uji reliabilitasnya itu, pada reliability statistiknya Cronbach alpha-nya yang diperoleh adalah 0,853, di mana 0,853 ini lebih besar dari 0,60. Sehingga pada X2 dikatakan reliable. Nah, kita juga mau tahu untuk yang X3, yaitu kesadaran wajib pajak. Kita balik lagi ke SPSS. Kita analyze, scale, reliability analysis. Yang tadi kita balikin dulu. Kita lanjut ke KWP 1-6. Lalu kita ke item statistik, continue, oke. Nah, pada variabel yang ketiga, X3 ini, kita bisa lihat di sini R hitungnya ada satu yang kurang dari 0,361. Nah, yaitu KWP 6. Di mana semuanya valid kecuali KWP 6. Karena KWP 6 nilai R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, sehingga KWP 6 tidak valid. Nah, di sini ada di reliability statistiknya Cronbach alpha yang diperoleh adalah 0,732, di mana 0,372 itu lebih besar dari 0,60, sehingga bisa dikatakan reliable. Nah, selanjutnya ada variabel Y, kepatuhan wajib pajak. Kita uji lagi, analyze lagi, scale, reliability analysis. Kita balikin dulu.
Kita copy yang ini, kita blok, pindahin ke item, statistik lagi, continue, oke. Nah, di sini pada variabel y-nya itu kita lihat semuanya valid hitungnya karena semua berada di atas tabel 0,361. Sini nggak ada yang di bawah tabel 0,361. Dan di sini untuk uji reliabilitasnya di reliability statistiknya Cronbach ini kita peroleh 0,963. Di mana 0,963 ini lebih besar daripada 0,60, sehingga bisa dikatakan reliable. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.